Hewan apa? Nama saya Bibit yang pakai D, bukan pakai T. Background saya psikologi, dan pekerjaan saya di digital marketing. Sehari-hari di sekolah Gajah Wong itu sebagai volunteer. Hari Senin sebagai volunteer kelas. Kalau di luar kelas yang bantu-bantu administrasi. Mengenal sekolah Gajah Wong itu waktu lulus S1 ya, tahun 2022, cuman 2023 baru ketemu sama aktivitas ini. Terus dari teman saya juga volunteer, dia itu nawarin gitu mau ikut gabung kegiatannya pendidikan kan, dan ada irisan sama psikologi gitu. Terus saya ikut join dari tahun 2023. Dari tahun 2023 berarti ini jalan tahun ketiga ya. Dari awal volunteer kelas gitu, masuk kelas 2 hari dalam 1 minggu. Jadi admin itu karena sebetulnya kekurangan volunteer ya gitu. Jadi kita ngerangkep untuk hal-hal yang lain lah. Sosmed sekolah. Kalau di awal itu karena sekolahnya gratis. Buat saya sekolah gratis itu kan jangan-jangan cuma jargon kan. Ketika masuk ke sini benar-benar gratis. Itu pertukaran antara orang tua dengan sekolah itu bukan hal yang sifatnya material, tapi ya keaktifan orang tua, kemudian juga piket membersihkan kelas, terus bawa bekal sehat minim sampah gitu kan, sama-sama belajar itu sih. Dan keaktifan ketika ikut parents meeting, karena anak belajar sesuai apa yang dia inginkan gitu. Kalau misalkan kayaknya di tahun saya TK itu udah ada, mungkin saya minta sekolah yang kayak gini kan. Iya, pas contoh kasus ketika temanya soto tuh ketika proyek bikin soto beneran, anak-anak yang bikin soto beneran itu kan kok kayak mainan tapi belajar gitu. Kayak apa tadi? Gimana gayanya? Kalau belajar dan berinteraksi sama teman kecil, setiap tahun itu teman-teman kecilnya beda-beda. Kalau zamannya kan beda sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Tetap punya tantangan, terus kita juga sebagai fasil nggak jarang tuh akhirnya harus ngikutin mereka lagi ngobrolin apa. Contoh kasusnya di tahun lalu tuh pada ngomongin Kuromi. Kita kan nggak tahu ya Kuromi apa, jadi kan harus nontonin satu-satu, terus ngikut ngobrolan mereka, Kuromi itu apa sih gitu, minta cerita sama mereka. Itu hal-hal yang menarik supaya juga gap antara usia saya dan mereka tuh nggak begitu jauh. Berasa banyak banget sama teman-teman volunteer, kemudian sama teman-teman kecil. Terus di luar ini, jadi kan untuk pendanaan kita kadang-kadang ikut bazar. Itu juga menarik sih, karena berinteraksi juga dengan orang-orang luar gitu. Yang jelas yang pertama itu ya gratis, kemudian inklusi. Jadi selama masih bisa difasilitasi di sini tuh untuk keterbatasan mental itu masih kita terima. Terus di luar itu juga sekolah Gajah Wong tuh inklusinya nggak di tataran keterbatasan itu tadi juga, tapi untuk hal-hal yang sifatnya administratif, kayak anak yang nggak punya akte gitu kan. Buat saya kan nggak masuk akal ada sekolah yang mau ngurusin kayak gituan. Nah, untuk pemilihan tema sendiri itu kan treatmentnya beda, karena indikator perkembangan anak di usia 3-5 dan 5-7 kan berbeda. Jadi ada 2 kelas kan, kelas akar sama kelas rumput. Kelas akar tuh 3-5. Biasanya pemilihan tema dilakukan dengan voting. Kita pilih, terus mana yang paling banyak itu digunain. Nah, kalau di kelas rumput itu kan sudah mulai musyawarah mufakat, mereka berdiskusi kenapa milih ini, udah mulai punya argumen. Nah, dari situ tuh sebetulnya kita sebagai orang dewasa memang akan menjadi fasilitator. Jadi nggak literally guru gitu yang
ngedikte ini gitu. Hal-hal yang kayaknya kalau di sekolah yang formal itu nggak dapat treatment yang seperti itu. Nah, dengan begitu kan jadi mereka terarahkan, bukan apa ya, bukan diajarin, bukan disuapin gitu. Jadi mereka diasah untuk hal-hal indikator lain dalam perkembangan mereka itu juga terpenuhi. Yang seneng tuh kalau orang tuanya yang cerita ya gitu, ketika ini kan sebetulnya contoh kasus itu di kelas akar semester kemarin itu 3 bulan kemarin itu belajar tentang kebun binatang, terus hewan, terus belajar tentang bagaimana mereka berkembang biak. Ovovivipar itu kan kita belajarnya di SMP kan. Nah, mereka tuh udah dikenalkan di TK. Terus juga ketika orang tua cerita kalau oh ternyata anakku lebih punya apa ya, jalan untuk lebih tahu lah di bagian-bagian tertentu yang mungkin baru mereka bakal pelajarin. Terus hal yang lain lagi tuh kaitannya sama sosial emosi gitu. Jadi kayak tadi tuh ada yang punya masalah, kadang-kala tuh kan kita pengen straight buat enggak kamu salah, tapi ya ini kan ya udah dengerin dulu nih versinya ini kayak gimana, versinya ini kayak gimana. Kalau misalkan mereka sudah mampu, biasanya langsung menyodorkan tangan, ya udah aku minta maaf gitu. Itu kan kita yang dewasa ini kan belajar banyak ya. Kalau dewasa tuh rasa salah, gengsi-gengsian gitu. Kalau anak-anak kan ya udah aku minta maaf, main lagi gitu kan. Atau ketika tadi ya masih sama-sama belum bisa maafin, ya udah nggak apa-apa, belum bisa maafin. Nanti kan itu proses ya, proses mereka buat ya udah deh gitu, memaafkan akhirnya, atau apalah bahasanya mereka, main lagi kalau bahasanya mereka itu. Kadang kan kalau saya pun nggak jarang diingetin sama mereka gitu, sama teman-teman kecil, Mas Bibit ini loh gitu. Kalau harapan yang sifatnya general, harapannya tetap ada, kemudian teman-teman fasilnya juga bisa terfasilitasi supaya bisa apa namanya, secara skill dan secara penghidupan mereka ada. Terus ya makin banyak teman kecil yang bisa jadi ya, bantu ngingetin kami lah untuk hal-hal yang sifatnya kami luput gitu. Harapannya itu mereka bisa jadi penerusnya.